Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, saya Dwi Anggia. Anda menyaksikan Dua Sisi. Tadi cuplikan yang Anda saksikan mungkin bagi sebagian orang ini adalah menyaksikan video yang mungkin membuat Anda tidak nyaman. Ada banyak video beredar bagaimana korban-korban berjatuhan akibat serangan Israel ke Palestina yang merupakan serangan balasan pasca serangan Badai Al-Aqsa yang berlangsung pekan lalu. Dan serangan yang terjadi oleh pejuang Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu ini menjadi momentum yang ingin menunjukkan bahwa masyarakat Palestina menunjukkan bersuara mereka masih terus melakukan penolakan terhadap okupasi Israel. Apa yang dilakukan dengan menyerang atau melemparkan ribuan roket ke Israel, namun hal ini pun dibalas oleh Israel dengan berkali-kali lipat lebih kuat, serangannya lebih besar, bahkan juga kami mendapatkan informasi, mungkin Anda juga menyaksikan di sejumlah media baik di dalam dan luar negeri bagaimana serangan Israel kemudian menghancurkan rumah sakit, termasuk juga rumah sakit Indonesia yang dikabarkan hancur akibat serangan Israel ini dan juga menyasar warga sipil. Banyak diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Gaza membara, saling serang Israel dan Palestina. Bagaimana kita, masyarakat Indonesia menyikapi kondisi ini? Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Ya, itu secuplik lagi tayangan yang kita saksikan dan benar-benar bahwa serangan Badai Al-Aqsa, mereka menamainya Badai Al-Aqsa, ini serangan dari pejuang Hamas ke Israel, mengejutkan dunia, saya bisa sebutkan seperti itu, dan bahkan ramai diperbincangkan. Pihak Barat bahkan menyebutkan ini merupakan kejahatan, kekerasan. Tapi di satu sisi kita tidak bisa menafikan bahwa apa yang dilakukan Israel bertahun-tahun dalam berdekade lebih lamanya adalah lebih dari yang dilakukan oleh Hamas pada minggu lalu. Nah, kami akan berbincang malam hari ini, sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di studio. Ada Ustadz Haikal Hasan di sebelah sana. Assalamualaikum, selamat malam Pak B. Boleh digunakan mikrofonnya. Waalaikumsalam, selamat malam semua. Juga ada Bang Mardhani Alisera, politisi PKS, selamat malam. Malam semuanya. Ya, dan juga ada Mbak Monique Reikers. Ya. Mbak Monique, aktivis Yahudi pro Israel. Selamat malam. Malam. Ada Bung Ade Armando, politisi PSI. Selamat malam. Malam. Baik, saya yakin kita punya banyak pendapat yang berbeda mengenai apa yang terjadi di Gaza dalam beberapa hari terakhir ini. Saya mau ke Mbak Monique terlebih dahulu. Mbak Monique, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh pejuang Hamas ke Israel ini mengejutkan banyak pihak. Bahkan negara-negara barat menyebutkan ini adalah tindakan teror, aksi yang sangat dikecam segala macam. Tapi apa yang disuarakan saat ini oleh negara barat, khususnya masyarakat internasional, seolah-olah menunjukkan bahwa mereka melakukan kemarahan yang dipilih-pilih gitu loh. Selective outrage, ketika Hamas menyerang Israel mereka marah. Namun ketika berpuluh-puluh tahun apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina, tidak ada yang bersuara seperti itu. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, terima kasih untuk kesempatannya, dan saya ada di sini karena saya sangat prihatin, sangat sedih terhadap peristiwa 7 Oktober 2023. Kita lahir nggak bisa milih jadi orang apa. Saya lahir, saya nggak bisa request supaya saya jadi orang Indonesia. Kita semua nggak bisa milih jadi orang apa. Nah, Anda bisa bayangkan jika di akhir pekan, di satu hari yang harusnya diperingati oleh orang Yahudi sebagai hari bersukaria karena mereka mendapatkan Torah, Simha Torah, harusnya mereka menari bersama dengan gulungan. Hari bersukaria karena menerima Torah. Kitab suci, dan mereka akan mengulang kembali pembacaan kitab Torah dari awal. Mereka harusnya bersukaria, tetapi yang terjadi Anda bisa lihat kelompok teroris
masuk, merangsek hingga ke kamar tidur. Sebentar, Anda bersedih untuk peristiwa 7 Oktober. Apakah Anda juga bersedih ketika bertahun-tahun invasi yang dilakukan Israel Boleh bahkan saya lebih kejam selesaikan dari dulu? itu? Boleh saya selesaikan? Ya. Tanggal 7 Oktober adalah peristiwa ketika kelompok, kalau saya nggak sebut kelompok teroris, saya akan sebutnya kelompok militan yang masuk ke rumah-rumah warga sipil. Saat ini Israel dan Gaza, Israel dan Hamas yang menguasai Gaza tidak sedang berkonflik. Tidak sedang ada peristiwa sebelumnya gitu ya. Nah tetapi tiba-tiba mereka, para militan ini, para teroris ini masuk ke rumah-rumah warga sipil. Oke, sebentar, boleh. Ada 1.300 orang tewas termasuk warga negara asing. Dan ada 150 yang disandra. Semua mata dunia sekarang menyaksikan bagaimana penyanderaan berlangsung di abad modern. Tapi Anda menyaksikan Apakah nggak kita penyanderaan setuju? itu mereka melepas juga akhirnya dengan baik-baik loh. Penyanderaan itu Berapa? dilakukan karena untuk melindungi anak-anak dan wanita dari Sekarang gini, tembak-menembak. kalau penyanderaan dilakukan oleh Hamas dengan klaim dari Mbak Anggia bahwa itu untuk melindungi, tolong. Bukan klaim saya menyaksikan itu video yang beredar itu ya. Oke, Menyebutkan dan sejak itu ada kapan captionnya. definisi sandra adalah untuk melindungi? Kalau mereka betul dilindungi oleh Hamas, please tolong kembalikan mereka sekarang juga. Oke, Anda bilang tidak ada konflik sebelumnya kemudian diserang. Tapi penyerangan ke masjid masih di tahun ini juga kita ingat. Oke. Penyerangan ke Masjid Al-Aqsa, bagaimana orang sedang sholat ditembakin segala macam, bagaimana dengan itu? Itu juga hal yang sama bukan? Pertama-tama Bapak Ibu harus ketahui dulu sejarah Gaza. Gaza pada tahun 1948 sampai 1967 dikuasai oleh Mesir. Tahun 1967 ketika ada perang antara Arab Israel, perang 6 hari, akhirnya Gaza direbut oleh Israel. Dari tangan siapa? Mesir, bukan Palestina. Tetapi akibat intifada, akibat peristiwa intifada, akhirnya Israel memberikan Gaza kepada Palestina. Oke. Pada tahun 2005. Nah, tahun 2006 terjadi pemilu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Akhirnya Gaza yang dikasih untuk perdamaian dikuasai oleh Oke, partai sebentar. politik. Partai politiknya sayangnya hanya kedok. Karena setelah itu terjadi beberapa beragam aksi teror. Oke, sebentar. Babe Haikal dan Bang Mardhani, pertama mungkin boleh direspon dulu. Ini bahwa Mbak Monik menyebutkan ini merupakan tindakan teror yang dilakukan masuk ke ruang-ruang privat, ke rumah-rumah warga itulah Israel. yang saya pesankan kepada TV One. Hati-hati kalau mengundang orang. Jangan sampai terprovokasi dengan model-model yang seperti ini. Terprovokasi gimana? Mungkin bisa Iya, diluruskan. karena ya. beliau dengan nyata menyatakan teroris di Betul. tempat-tempat umum. Di mana seluruh masyarakat Indonesia sedang berduka. Jadi informasi yang didapatkan oleh Monik ini informasi yang salah. Oke, Gitu loh. Saya kan baru pulang dari sono. betul. Bukan katanya-katanya. Gitu. Penyerangan ini akan dilakukan lebih dulu oleh Israel. Penyerangan Iya. ini akan dilakukan lebih dulu. Akan lebih Israel. dulu. Oke, tapi Nanti fakta- akan diungkap. Sekarang yang dunia menyaksikan itulah genocide. Alasan ini memang sedang ditunggu. Dan kalaupun Hamas tidak menyerang, sudah ada persiapan untuk melakukan penyerangan. Penyerangannya dilakukan tanggal 8. Hamas mendahului. Informasi ini gak bakal sampai kepada dia. Oke, ini- Karena dia hanya mendapatkan informasi sepihak. Betul, ini yang Kita tadi ini saya yang datang bilang. ke sana, yang tahu persis situasi, menyaksikan gitu loh. Hari ini nih, dunia sedang menyaksikan genocide. Mereka sudah 11 jam tanpa makanan, Betul. tanpa listrik, tanpa air, tanpa internet, tanpa berita. Sudah 11 jam lebih. Sementara hari ini kapal induk Amerika sudah mendarat sampai di Mediterania. Bersama dengan sekutunya, dengan Inggris dan lain-lain. Oke, sebentar. Nah, Kita nggak apa dapat yang informasi dilakukan- apapun. Serangan yang dilakukan balasan oleh Israel bahkan memblokade, memutus aliran listrik dan air itu apa? Kalau bukan juga Benyamin violent. Netanyahu sebelum Kekerasan. melakukan penyerangan, dia melakukan pembelaan diri. Coba silahkan pergi dulu. Perginya kemana? Udah sampai di perbatasan tidak boleh pergi, suruh balik lagi. Saya menghubungi teman-teman satu persatu. Silakan pergi dulu maksudnya? Kan Benyamin berkata Ya. sebelum dilakukan pembalasan, pergi dulu.
kosongkan. Ya. Dia akan melakukan pembalasan dan akan membuat rata di Twitternya. Akan membuat rata bumi Gaza. Terus orang-orang bertanya, perginya kemana? Karena udah sampai di perbatasan tidak boleh pergi. Akhirnya mereka pergi kemana? Itulah pembunuhan massal yang direncanakan. Mereka gitu pergi ya. ke kampus. Ternyata kampusnya dibom. Bahkan Akhirnya rumah mereka sakit pergi pun ke rumah dibom. sakit. Nah, ini Rumah tindakan sakitnya ini dibom. apa? Dan hari ini sudah tidak ada orang yang bisa memberikan informasi. Karena semua sudah habis. Jadi dunia sedang menyaksikan genocide. Come on gitu loh. Ada sedikit rasa hati nurani gitu loh. Sementara yang dilakukan, saya harus bantah dulu. Sementara yang dilakukan Hamas kemarin dengan informasi yang sepihak itu. Tidak ada sampai 1.000 sekian. Yang ada adalah Hamas dalam hal ini menghantam militer Israel yang tanggal 8 besok akan melakukan penyerangan ke Palestina. Dan jangan lupa pembunuhan itu terjadi setiap saat. Ketika dibalas terus yang ngebunuh rutin nggak dibilang teroris. Ini yang saya bilang tadi, ketika Jadi berdekade itulah kita mau doakan lamanya orang apa ini yang gitu. dilakukan oleh Supaya kembali Israel ke jalan yang tidak benar. dihitung sebagai tindakan yang juga teroris. Iya. Begitu. Kita catat dulu ya, tahun 2005 Israel keluar dari Gaza, lalu Hamas berkuasa di Gaza. Nah, Hamas berkuasa di Gaza, cita-citanya itu di piagam Hamas adalah melenyapkan negara Israel. Mbak, Jadi sebentar. memang Saya ingin tidak Anda ingin merespon dulu Mbak Monik. Saya ingin Anda merespon jadi yang memang disampaikan tidak ingin Ustaz Haikal. bertetangga masalahnya, Anggia. Oke. Di Hamas, Hamas Charter, di piagam Hamas, mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini bisa belajar dari isi piagam Hamas itu. Apakah menurut Anda mahasiswa-mahasiswi yang akan menjadi pemimpin bangsa, piagam itu adalah piagam yang cinta damai? Sedang diracuni oleh Monik yang cuman berandaskan Saya ingin piagam. Sementara Israel sendiri sudah melakukan genosid. Saya punya koin tahun 1927. Digunakan di seluruh Palestina. Ini mata uang Palestina yang sekarang sudah musnah. Ini Itu cuma sekedar ada satu tulisan koin. Ibraninya loh. Ya. Itu ada tulisan Ibraninya. Boleh dicek? Boleh saya cek? Terang aja masih berani. Emang Ada kenapa? nggak? Memang Nah, dengerin. boleh nggak saya cek? Boleh nggak saya Memang lihat? jelas ini memang bahasa Ibrani Poinnya kok. yang ingin Anda sampaikan bahwa Palestina Dulu ada berusaha state dihapuskan. Palestina. Sekarang berusaha Oke. dihapuskan oleh Israel. Iya. Itu yang terjadi sekarang. Bener nggak? Ada tulisan bahasa Ibraninya. So what gitu loh. Memang bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Iya, Karena Palestina, wilayah Palestina itu didiami oleh orang Yahudi. Monika jangan membodohi semua ya. Oke. Yahudi, Tahun dengerin, Yahudi, 135. Kristen, Islam hidup kompak rame-rame di bumi Palestina. Mereka bertempur sejak tahun 1948 dengan kedatangan bangsa terkutuk yang namanya Israel yang berasal dari Austria. Sampai detik ini tetangga saya Yahudi, tetangga saya yang tinggal di Nasrani. Kami kompak rame-rame. Itu yang mesti dicatat. 1948 baru mereka datang, baru terjadi kerusuhan. Mau tahu sejak kapan kerusuhan itu tiada? 1187 sejak kedudukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sampai 1948 tidak pernah terjadi kerusuhan. Mereka kuat dengan memegang Wa'd al-Umariyah. Ngapain juga Hamas dihubuskan dengan umat Islam? Wa'd al-Umariyah yang dituliskan oleh Umar bin Khattab melarang orang Yahudi diganggu, melarang orang Nasrani diganggu, melarang orang Islam diganggu. 1187 Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memberikan kebebasan. Orang Islam silakan ke masjid, orang Kristen silakan ke gereja, orang Yahudi silakan ke sinagoga. Bahasa dipakai bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Ibrani. So what gitu loh. Artinya kehadiran Zionis lah yang Kehadiran Zionis yang membuat ini rusuh. Baik. Jadi di situ gitu masalahnya. Baik, kita masih akan lanjutkan Nggak, Monik, jangan perbincangan ini. macam-macam. Saya Usai juga jeda. punya koran dalam Sesaat berbahasa. lagi di Dua Sisi. Kalau kita dengarkan bahkan seorang rabai Jewish Yahudi pun mengatakan ini adalah tindakan kriminal, tidak adil apa yang dilakukan okupasi yang dilakukan Israel terhadap Palestina, itu adalah ketidakadilan. Ini yang The Zionists do not represent the Jewish people. Oke, artinya Persis yang seperti yang saya bilang. orang Yahudi sendiri merasa juga tidak sepakat, tidak Mereka sejalan ingin dengan damai. Zionis, ya. Yahudi pingin Zionis pergi. Islam, Kristen, Yahudi pingin Zionis pergi. Oke, Bung Ade, Anda memiliki komentar tentang ini, tentang apa yang disebutkan tadi bahwa semuanya adalah bahkan orang Yahudi pun sebenarnya tidak menyetujui tindakan
Zionis terhadap Palestina? Iya, tentu saja tidak bisa dianggap tunggal Yahudi ya. Yahudi anti Israel juga banyak kan. Tapi sama saja dengan banyak Palestina anti Hamas. Itu juga harus diingat. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa serangan ini adalah serangan ke Israel yang terakhir ini, 7 Oktober tadi ya. Ya. Itu dilakukan oleh Palestina. Itu dilakukan oleh Hamas. Hamas adalah kelompok radikal di Palestina. Misalnya kalau kita tanya ke Fatah, Fatah itu ada yang di pantai Ya. tepi barat. Yang di tepi barat bilang mereka nggak setuju sama sekali dengan serangan tersebut. Kenapa? Karena kan begini, saya ingin kita bicara disempitkan ke apa yang terjadi sekarang. Kalau kita kembali ke masa lalu, agak panjang tuh ceritanya. Perdebatan tentang bagaimana Israel berdiri dan seterusnya. Nah, sekarang kita sempitkan ke sekarang. Saya itu nggak habis pikir, bagaimana mungkin Hamas merasa cukup percaya diri untuk menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober. Ya, dia menembakkan 5.000 rudal, roket, kemudian menyerang dengan paraglider, menyerang ke wilayah yang terus terang bukan ke basis-basis militer saja. Kita lihat ada videonya penembakan terhadap para festival musik yang adalah civilians ditembak, dan bahkan ada sebuah video yang saya nggak tahu seberapa benar ini, tentang seorang perempuan yang ada tentara pengamanan Israel juga di sana. Tapi kalau kita lihat video yang beredar, tidak ada yang menembak langsung ke penonton konser. Saya juga menyaksikan video itu. Nah, ini kan pemberitaan, kita bisa berbantah-bantahan ya, karena kita sama-sama mengandalkan apa yang diberitakan oleh sumber Anda, dan yang saya baca adalah, yang saya lihat di videonya adalah sumber yang bisa aja ada bilang sebagai, oh itu kata Barat. Tapi poin saya adalah siapa yang mau membantah, dan kita harus bersedih bahwa ada 1.300 orang Israel tewas. Dan sebagian besar itu adalah civilians, sipil. Tapi itu juga yang terjadi yang sama Bang Ade. Ada ribuan warga Palestina yang tewas, dan itu juga warga perempuan dan anak-anak. 1.200 Palestina. Nah ini terjadi kenapa? 2.200 Palestina, ya, awalnya 232 lawan 700. Oke, kita nggak bicara data ya. Bukan itu total Bang Ade sampai sekarang. Kalau tanggal 7 cuma 200, sementara Israel orang Palestina 700. Ya, anggaplah itu benar. Ya, tapi pertanyaannya kenapa terjadi pembunuhan? Karena ada serangan, itu yang saya bilang. Saya nggak mengerti Hamas itu melakukan serangan ke Israel. Anda nggak yakin dengan kekuatan Hamas? Artinya ada yang membackup di balik itu? Bukan. Atau apa? Anda itu Hamas itu sangat lemah dibandingkan dengan Israel. Kalau saya jadi orang Palestina, saya tahu nih kalau saya serang Israel, Israel akan membalas dan terbukti dibalas. Ya, jadi pembalasan apa? Pembiaran terlebih dahulu agar bisa membalas lebih besar. Anda begitu? Kok memotong saya? Gimana? Saya bilang tidak ada pembiaran. Hamas menyerang Israel. Ya, kan Anda bilang Anda nggak yakin Hamas bisa punya kekuatan seperti itu. Lalu poinnya adalah? Poinnya adalah ya pasti dihabisi lah. Apa yang terjadi sekarang ini harusnya sudah bisa diantisipasi oleh Hamas. Bahwa kalau saya melakukan serangan terhadap Israel, Israel akan membalas, dan Israel itu akan didukung oleh Amerika Serikat, oleh Inggris dan seterusnya. Siapa yang membackup Hamas? Iran, Hizbullah. Apa bandingannya? Saya bersedih sekali bahwa setiap hari kita akan menyaksikan pembunuhan terus-menerus, penderitaan. Apakah artinya masyarakat Palestina dan Hamas tidak punya hak untuk melakukan serangan balik setelah puluhan tahun Israel melakukan hal yang sama? Saya bicara realistis. Betul. Ya. Kalau saya mau bilang begini sebentar, Babe. Saya kalau berhadapan dengan orang yang jauh lebih kuat, saya pukul dia pasti mukul saya balik jauh lebih berat. Dan saya mungkin akan mati. Makanya saya tidak akan memilih untuk memukul dia, untuk bisa mengalahkan dia. Itu yang harus dicari jalannya. Nah inilah yang dikatakan gini, Anda harus sadar, ada Fatah. Fatah inilah yang mengatakan kita nggak bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan cara berperang melawan Israel. Karena ini dua kekuatan yang sama sekali tidak sebanding. Iya. Nah ini yang saya pertanyakan. Diplomasi pun kan nggak bisa juga berhasil begitu kan yang dilakukan. Menjawab 1 menit supaya Bang Ade nggak bingung lagi. Bang Ade mau tahu kenapa Hamas menyerang? Kenapa? Karena dia mengharapkan orang-orang yang masih punya hati nurani di seluruh dunia membantunya. Dan ternyata belum selesai sampai di situ. Tidak ada yang Justru bantu. Presiden Jokowi yang pertama kali mengatakan simpati dan hentikan serangan itu. Betul. Dan Presiden Jokowi pada tanggal 7 bulan 3 tahun 2016 mengatakan
mendukung untuk mengusahakan memboikot seluruh produk-produk Israel. Ya. Jadi mesti kita hargai, hormati bahwa organisasi yang bernama Hamas berani mempertaruhkan nyawa supaya apa? Supaya dunia mengakui dan Siapa merestui yang jadi Palestina. korban serangan dia? Masyarakat sipil, perempuan-perempuan, anak kecil, Ya, itu di ibu, Palestina. orang-orang Ya. sipil. Oke, Itu artinya- menjadi korban dari Oke. serangan Gantian, ini. Bang Ade, artinya dengan kekerasan tidak akan jadi apa-apa, akan banyak korban, tapi dengan diplomasi juga tidak ada hasilnya juga, Bang Mardhani. Saya mau Sebentar, masuk begini. Hidup itu tidak melulu rasionalitas, tapi ada harapan dan ada kepercayaan. 1 Maret 1949 kita punya serangan umum ke Jogja. 6 jam Jogja bisa kita kuasai. Habis itu kita ada invasi agresi 1, agresi 2. Buat teman-teman kita di Gaza, dan ingat kalau Anggi lihat bukan cuma Hamas loh di situ. Ada yang Far East juga dukung juga. Karena di yang pakai tudung merah itu bukan Hamas. Jadi itu bukan Hamas, itu kelompok kiri bahkan. Jadi yang nyerang ini bukan cuma Hamas. Hamas kelompok kanan nyerang. Karena apa? Faktanya begini. Ini saya mengangkat ini. Siapa sih yang teroris sebenarnya teman-teman? Nih ya. Ini faktanya. Dari 2008 sampai 2023, 6.400 warga Palestina yang meninggal, cuma 300 warga Israel yang meninggal. Yang luka dari Palestina 1.500-an, 154.000. Yang Israel 6.000. Nah, nanti ini di Kompas, tegas Kompas mengatakan begini. Mbak Monik mungkin harus datang ke Gaza. Gaza itu neraka dunia. The biggest prisons on the earth. 2,2 juta orang. Hidup di Dan 410 bukannya mereka nggak kilometer, bisa menghasilkan air, tidak bisa menghasilkan listrik, tapi Israel memutuskan tidak boleh ada air, tidak boleh ada listrik, tidak boleh ada makanan yang masuk ke dalam Gaza kecuali dikontrol oleh Israel. Mbak Monik lihat, Menteri Pertahanan Israel sendiri yang mengatakan mereka itu animals gitu loh. Orang Gaza itu dianggap binatang oleh Menteri Pertahanan Israel. Itu Karena salah ya, itu Pak? betul. Nah makanya Mbak Monik bedakan antara Yahudi dengan Israel itu berbeda penuh gitu. Tadi Boleh Bang saya Ade, bicara? orang Yahudi, tunggu dulu. Nah sekarang kata kuncinya adalah yang dilakukan oleh warga Palestina, baik yang di Gaza maupun di Fatah, itu sudah hampir habis harapan tentang two state solution. Resolusi PBB 1974, dua negara, dua-duanya hidup kalau bisa berdampingan. Tetapi Abraham Accord, 4 negara Arab udah gabung. Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, Sudan. Saudi dalam beberapa hal udah tinggal selangkah lagi. So kami ini bagaimana? Dan karena itu 7 Oktober 2023 jangan dikira itu serangan teroris, itu bagian dari orang-orang terjajah yang ingin menyatakan hak merdeka kami harus ada, hak merdeka kami harus wujud, karena itu ini yang bisa kami lakukan. Semut saja, semut diinjak oleh gajah sekalipun mati pasti nomor akan 2 melawan, gigit dulu gitu loh. Dan karena itu yang harus dilakukan sekarang, hentikan kekerasan. Kekerasan tidak ada baiknya, baik kedua belah pihak. Tetapi yang kedua, kemerdekaan Palestina jawabannya. Tanpa merdeka Palestina, kekerasan akan terus berjalan. Begitu. Boleh saya bicara? itu. Tadi Bang Ade bilang perang tidak akan menjadi solusi, diplomasi juga tidak akan. Tapi Mbak Monik bilang diplomasi menghasilkan. Iya. Tapi nanti kita jawab ya. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali saat lagi. Itu tadi cuplikan pernyataan juru bicara Hamas yang secara eksklusif tadi malam dengan TV One berwawancara. Tadi Mbak Monik disebutkan 75 tahun invasi dilakukan Israel, tapi nggak ada tuh perhatian dari masyarakat internasional bahwa yang dilakukan Israel itu salah. Namun ketika peristiwa 7 Oktober kemarin luar biasa disebutkan yang terjadi ke Israel. Israel sudah kasih Gaza. Dan ternyata malah 7 Oktober warga sipilnya diserang. Anak-anak sekarang ini ketika kita berbicara masih ada sandera. 150-an orang. Nah,
kalau TV One bisa mewawancarai pihak Hamas, alangkah baiknya TV One menjadi saluran untuk juru damai juga. Untuk mendesak Hamas memulangkan para sandera. Kenapa ini penting? Karena kita harus berpihak pada kemanusiaan dengan cara melawan terorisme. Selama kita ngomong, dan kita tetap Saya minta setuju dihentikan pada kata-kata tindakan. terorisme. Saya minta dihentikan kata-kata terorisme dan menggunakan akal dan nurani hanya berkata begini. 150 sandera dibanding dengan yang saat ini sudah 3.000 yang tewas. Masa iya sih? Masa punya berhati sejahat itu gitu loh. Sementara yang 150 ini dijamin hidup. Kan barusan kita dengar, hentikan penyerangan, kita akan kembalikan semua dalam keadaan hidup. 150 sandera dibanding 3.000 nyawa yang melayang. Untuk hal ini mungkin kita bersepakat bahwa Coba gitu. Kita Hamas harus bukan bersepakat. teroris karena mereka yang kita pahami adalah mereka berjuang untuk mendapatkan Orang kemerdekaan mereka. orang mau loh, Mbak, berebut ya. merdeka. Mereka bukan teroris. Boleh nggak saya bicara? Orang mau merebut kemerdekaannya bukan teroris. Sekarang dubes Gitu loh. Palestina yang ada di Indonesia, Memenuhi itu legal atau tidak? Enggak, memenuhi Legal Palestina atau sampai tidak? sekarang belum jadi Ya, negara. oke. Karena itu Mahmud Abbas itu Indonesia siapa? tegas Boleh mendukung kemerdekaan Palestina di semua fora internasional. Ya. Sudah 38 resolusi Boleh tentang saya Palestina, bertanya? tapi tidak ada yang jalan. Mbak Monik jangan lihat di 7 Oktobernya. Lihat Boleh, ya, bagaimana makanya saya satu tanya. demi Puluhan satu, tahun, ya, berlangsung, satu demi ya. satu daerah Palestina diambil, pemukiman ilegal, Gini aja deh. terus Boleh nggak tumbuh saya kasih berkembang. lihat? Dan itu ada aksi reaksi, karena itu fokus kita sekarang hentikan kekerasan. Israel harus berhenti juga gitu loh. Dan Palestina juga harus duduk bareng. Ayo kita selesaikan gitu loh. Tidak boleh. Dan jangan kita bela satu, bela yang nggak boleh gitu loh. Bukan, Gunakan ini apa bukan ya? ini warga Boleh negara saya kasih Indonesia, lihat bukan gambar? gitu ya. Gambar apa yang Enggak, ingin gini aja deh, dijelaskan? gini aja dah. Boleh Kalau saya kasih umpamanya lihat kita gambar? taat sama presiden dan presiden sudah menginstruksikan, apakah boleh nih kita ngelawan-ngelawan kayak begini? Boleh 7 saya- presiden dari mulai Bung Karno, Pak Harto sampai dengan terakhir Pak Jokowi, semuanya sepakat kok. Seluruh masyarakat Indonesia juga sepakat. Kenapa cuma satu yang begini? Banyak Pak Mbak yang Monik, tidak kalau mau setuju diungkap teroris. ada, tapi Jangan pihak sini gitu juga loh. lebih banyak lagi. Faktanya bahwa Israel itu super power. Sampai sekarang saja Bang Ade tadi bilang Oke, boleh serangan saya nggak tunjukin berhenti. Ya, fakta itu akan dulu? banyak, Bang tapi Ade. harus dihentikan. Sekaligus menjawab Boleh pertanyaan saya Bang Ade tadi. tunjukkan gambar? Ya, Bang Ade. Sebentar, Bang. Ketika Bang Ade berkata apakah Hamas itu kan semut ya ketimbang Israel yang katanya. Justru hari ini kita Boleh saya menyaksikan tunjukin gambar? Israel yang katanya jago soal IT, jago soal informasi. Kok keok hari pertama, hari kedua dengan sebuah organisasi justru ini membuka mata dunia. Hei Saudi Arabia, hei Irak, hei Iran, hei Suriah, hei Lebanon, semua negara-negara Liga Arab. Tuh lihat, Israel bukan siapa-siapa. Kembalikan ke asalnya tahun 47, bagi dua lagi, kompak lagi, hidup lagi, damai lagi. Dan yang namanya Zionis jangan ada. Yahudi silahkan, Kristen silahkan, Islam silahkan. Dan damailah mereka semua di bumi yang diberkahi. Oke. Boleh saya bicara? Apa yang ingin disampaikan Iya. Mbak Monik? Damai hanya bisa terjadi jika tidak ada kelompok teror. Dan itu pernah Kenapa? diupayakan Israel oleh itu lihat terorisme dulu, paling ini utama. Nobel Bolak-balik perdamaian. ya, Bang bolak-balik Monik ya. harus lihat. Teror Ini terjadi Nobel karena perdamaian. teror Terorisme karena pendudukan. Mbak Monik, terorisme apa yang dasar didukung Anda Amerika ya menyampaikan Israel. bahwa Hamas ini teroris ketika mereka juga puluhan yang jadi korban untuk berjuang merdeka begitu Oke, loh? makanya boleh Real nggak saya teroris jelasin? itu yang membunuh Kasih saya 6.000 waktu gitu untuk loh. bicara. Kasih saya waktu untuk bicara dong. The real teroris yang membunuh Boleh nggak 6.000. saya bicara? Oke, sebentar. Gitu loh. Babe. Saya mau menunjukkan, tolong di close up kamera. Ini adalah Nobel perdamaian. Yasser Arafat, Ishak Rabin, dan Peres. Mereka tahun 1994 menerima Nobel perdamaian. Kenapa? Karena Israel dan Palestina mau berdamai. Tahun 1994 mereka menerima Oke, Nobel tapi perdamaian. kita, ya. Artinya itu yang tadi diplomasi saya katakan bisa. Kalau sekarang Namun yang terjadi, Netanyahu ini itu mesti kanan. disadarin yang gitu terjadi, loh. Sangat kanan. Bapak Ibu, nggak ada urusan dengan politik, mau kiri mau kanan. Yang kita lihat apa yang sudah dilakukan Israel.
Israel justru bisa berdamai. ketika Netanyahu yang berkuasa Tetapi ketika ada- didukung Sebentar, boleh partai berganti ya. kanan yang betul-betul ingin menghilangkan hak Palestina, terjadilah kasus ini. Bahkan Menterinya kalau di bes- dalam negeri, Ampun. Netanyahu sendiri diprotes karena ingin menghapuskan Supreme Court, Mahkamah Agungnya mereka. Ini Protes kelompok Yahudi yang hari-hari kamu gitu. bilang. Jadi Ya, Monik harus Yahudi yang kamu bedakan bilang. antara Israel sama Ya, Yahudi. sebentar. Monik ini agak Sebentar, ini saya harus jernihkan dulu karena kita berdiskusi biar bisa semua mendengarkan. Ini saya yang mau menjelaskan kepada kamu gitu loh. Arab Sejak Saudi, dengerin. Kamu tahu dari Amerika, mana? Kamu tahu dari mana? Tahun dari mana? Uki, 2006 sampai Inggris, 2023 ya, menetapkan Hamas sebagai organisasi teror. 2006 sampai 2023 Arab saya Saudi hampir menetapkan setiap kali ke Hamas sana. sebagai Bukan organisasi informasi teror. kaleng-kaleng yang Sebentar. seperti kamu bilang. Lihat foto, lihat bukan seperti itu. Kami datang ke sana. Oke, Gitu loh. sebenarnya Israel kita udah pun- mencaplok 95% orang Palestina. Kembalikan itu. Selesai urusan. Tidak bakal ada teror di mana-mana. Sejak kapan? Kembalikan. Sejak kapan ada sebuah Kembalikan. entitas bernama Palestina? Nah, ini kita mundur ke sejarah yang panjang. Boleh Nah, saya sekarang buka boleh Injil, nggak? boleh saya buka Injil kamu tahun 1903. Di mana di sana semua ditulis tanah suci adalah Palestina. Oke. Jangan lari kepada agama, ntar kamu kalah lagi. Babe Haikal. Ya, jangan lari ke agama, lari Boleh. kepada sini semua. Ya. Ya. Baik, Mbak. Jangan lari ke Boleh agama, nggak? nanti kamu Boleh nggak malu nggak lagi, saya nanti bikin malu lagi. Malam ini kami ingin Ya. meluruskan terlebih dahulu. Boleh Apa yang nggak? dilakukan kita sepakat dilakukan oleh pejuang Hamas bukanlah tindakan teror karena mereka berupaya untuk merebut tanah mereka dan kemerdekaannya. Mungkin itu yang harus diperbaiki Dan kita sehingga bukan kita bisa mendukung berdiskusi loh ya. lagi dengan baik Seperti ini. Bang Armando, Mahmud kita Abbas kita itu bukan yang siapa? mendukung untuk Sebentar, penyerangan Mbak. seperti itu lah. Kita cuma Mahmud Abbas itu siapa? bilang penyerangan itu terjadi karena Selama penduduk belum kan. diakui kemerdekaannya negara Palestina itu belum ada. Diakuin selesai Ya, udah beres gitu loh. baik. Kata kuncinya kemerdekaan Palestina, dan hingga sekarang saudara kita di Palestina melihat semua resolusi diveto oleh Iya, Amerika. sekarang Mahmud Israel Abbas itu itu sudah jadi presiden negara atau bukan? maju, tapi per tahun tetap 8 miliar US dollar bantuan Amerika ke Ini Israel. sudah ada. Dan itu amat sangat tidak seimbang dengan apa yang diterima oleh masyarakat Palestina. Sekarang pun penghentian bantuan dari negara Eropa sangat tidak sesuai. Oke, ada serangan, tapi harus dilihat serangannya. Kalau saya tetap mengatakan seperti 1 Maret 49 ini menunjukkan kami masih hidup loh. Kami masih ada loh, kami masih eksis, kami masih berjuang ingin merdeka. Momentum untuk menyuarakan ya. Oke. Inilah cita-cita Nah, Israel. boleh saya jelaskan? Inilah cita-cita Israel. Cita-cita Israel ini ada dalam peta yang dimana peta ini adalah peta rencana orang Israel. Lihat, ini Gaza secuil, Palestina secuil, tapi dia akan mengambil, inilah dibilang Israel Al-Kabir. Artinya the Great Israel, Israel Raya. Batas kanannya seluruh Iran sampai Isfahan. Batas kirinya seluruh Mesir. Batas atasnya seluruh Lebanon dan batas bawahnya sampai Riyadh, Saudi Arabia. Ini rencananya kok. Menghilangkan Palestina Rujukannya dari dari mana, Babe? Gitu, Rujukannya gitu ya. dari mana? Tunggu. Baik, Rujukannya baik. dari mana Kita itu? kembali harus jeda kembali melanjutkan diskusi ini. Yang terpenting adalah ketika saudara-saudara kita sedang berjuang, apa yang paling maksimal yang bisa kita lakukan di Indonesia. Nanti akan kita bahas usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Ya, mungkin banyak juga di antara Anda yang hadir di sini juga menyaksikan beredar banyak video mengenai ini. Tadi salah satu yang di antaranya yang kami hadirkan adalah bagaimana upaya propaganda, kita bisa menyebutnya seperti itu, yang dilakukan oleh seorang wartawan yang kemudian belakangan dia mengakui dia nggak ngelihat tuh ada yang bayi dipotong segala macam. Dia hanya mendengar omongan selentingan yang nggak bisa dijadikan itu data. Tentara Israel yang Bisa digunakan mikrofonnya? Ya, jadi memang kalau kita dalam keadaan terkejut, kita mungkin tidak langsung melihat, tapi kita mengonfirmasi dari tentara, dari otoritas resmi yang mengambil mayat. Dan Tapi faktanya sekarang tidak begini, ada. kita tidak boleh hanya dari satu sisi. Please, tolong lihat juga cek fakta dari Israel. Nah, kenapa? Karena kalau kita akhirnya hanya berdasarkan satu sisi, kita akan mudah mengklaim itu propaganda. Padahal sudah jelas-jelas video-video yang diedarkan oleh orang Palestina sendiri, orang-orang Gaza sendiri adalah video-video kebiadaban. Perempuan diangkut di mobil bak terbuka, dibawa keliling-keliling, diludahi. Apakah itu sebuah tindakan yang bisa kita maklumi? Tidak bisa. Logika kita.
logika kita, hati nurani kita, kewarasan berpikir kita bilang pasti harus menolak dua-duanya itu kekerasan. Monik, tapi Monik sendiri cuma melihat satu. Saya punya video yang kalau ditunjukin semua akan menangis. Anak kecil Palestina dikasih makan anjing. Anjing-anjing itu buat makan orang Palestina loh. Dan itu videonya lengkap itu. Hoax itu. Pasti bilang hoax, pasti bilang bohong. Lihat. Mbak Monik nanti lihat ada kisah jurnalis Amerika keturunan Palestina, Shirin Abu Akleh. Itu kata Israel Defense Force, tadi pertahanan Israel yang Mbak Monik percaya, terbunuh oleh lawannya Israel. Belakangan terbukti hasil investigasinya ditembak oleh Israel itu sendiri. Jadi sejarah Israel menyebarkan hoaks adalah bukti yang nyata dan jelas dilihat oleh masyarakat. Menteri Pertahanannya mengatakan mereka itu binatang yang harus dimusnahkan. Itu ada di rekaman videonya, di Twitternya. Terus masih hoax juga. Mbak Monik lihat Konvensi Jenewa menyatakan tidak boleh ada pemutusan hubungan listrik, air, suplai makanan. Itu betul-betul bertentangan dengan kemanusiaan. Kemarin jadi Mbak Monik lihatlah Israel yang sebenarnya seperti apa gitu. Kemarin PBB telah menyatakan telah akan memberikan peringatan keras kepada Israel karena terbukti menggunakan fosfor putih. Fosfor putih itu menghanguskan seluruh kulit dan ketika dihirup hanguslah paru-parunya. Ini yang membuat 3.000 orang meninggal. Bang Ade, apa yang kita masyarakat Indonesia bisa lakukan untuk konflik yang sedang terjadi sekarang? Pertama, kita jangan memprovokasi. Kita jangan mengatakan bahwa serangan itu serangan heroik. Sama sekali nggak ada heroik di sana. Kita ini harus prihatin dan marah bahwa 2.500 rakyat sipil di kedua negara hari ini tewas. Mungkin sudah lebih dan akan bertambah terus. Tapi kita tidak boleh lupa juga sepanjang berapa dekade warga Palestina juga jadi korban oleh Israel. Itu udah nggak ya? penting buat saya. Pertanyaan nggak penting bagaimana? Nggak penting. Itu Buat banyak saya nggak penting. ribuan orang yang Nggak meninggal. bisa, akar masalahnya kemerdekaan Palestina. Stop dulu. Itu akar masalahnya. Betul. Anda minta saya bicara. Saya mengatakan bahwa yang terpenting saat ini adalah bagaimana agar tidak ada lagi korban bertambah. Oke, cukup. Silakan Bang Mardhani. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan dari seluruh muka bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Israel menjajah Palestina. Two state solution, solusi dua negara sampai sekarang diinjak-injak oleh Israel sendiri. Karena itu yang harus kita lakukan, bebaskan, merdekakan Palestina dan Indonesia selalu mendukung Palestina merdeka. Baik. Ini juga, sebentar waktunya habis Mbak, ini juga sejalan dengan founding fathers kita, Bung Karno menyebutkan selama kemerdekaan belum diserahkan ke masyarakat Palestina, selama itu pula Indonesia berada bersama rakyat Palestina. Saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 sisi malam hari ini, selamat malam. Sampai jumpa pekan depan.